Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Baper ya, makanya kalau chat itu pakai jari, bukan pakai hati lur. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film horor misteri asal India yaitu Lift tahun 2021. Lah, sama judulnya kayak video kemarin ya lur ya. Lift bercerita tentang seorang karyawan IT yang mengalami fenomena gaib di kantornya saat bekerja lembur. Sampai akhirnya dia menemukan suatu fakta mengejutkan tentang perusahaan itu. Seperti apakah kehororan film ini? Langsung kita ke request pertanyaan terkutuk dari dulurku Nanda Kurnia. Ya Cak, kemarin kakak saya beli susu tulisannya untuk anak 1 tahun, tapi kok 2 minggu udah habis ya? Enggak gitu konsepnya lur, enggak gitu. Itu bukan harus dihabiskan dalam setahun gitu, enggak dong. Mau enggak sekecahkan? Film dimulai dengan seseorang yang bundir menjatuhkan diri di sebuah parkiran gedung kantor. Dan inilah Lift. Berlatar di Chennai, India, Guru adalah seorang karyawan perusahaan IT bernama Amrak. Hari itu adalah hari pertama Guru dipindah tugaskan dari cabang perusahaan Amrak di Bangalore ke kantor pusatnya di Chennai. Guru pun parkir mobil di lantai basement dan lanjut naik lift ke lantai 9. Setelah mengisi data diri di Pak Satpam, Guru langsung menemui wakil presiden bernama Balaji. Balaji menjelaskan bahwa Guru akan diberi tanggung jawab sebagai ketua tim untuk menangani pekerjaan yang dinamakan Proyek Delta. Dan bulan depan Guru diminta pergi ke Jerman untuk kepentingan bisnis. Guru juga memiliki banyak anggota tim untuk menyelesaikan Proyek Delta dan membawanya ke level yang lebih baik. Di lain sisi, Guru sempat mendengar kabar bahwa masalah dari Proyek Delta bukan di pekerjaannya, melainkan dari masalah internal karyawannya. Namun Pak Wapres Balaji tidak menjawab pertanyaan Guru dan hanya memintanya untuk bekerja sebaik-baiknya. Setelah itu Guru diperkenalkan ke seluruh timnya, termasuk Parthasarathi yang sudah ikut bekerja di Proyek Delta sejak awal. Meet your new TL, Mr. Guru Prasad. Hi. All the best. Thank you, sir. Take care, guys. Good luck. Sementara Parthasarathi diminta mengawasi tim untuk bekerja, Guru pergi ke ruang HR atau SDM untuk menandatangani surat bergabung di kantor pusat. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat Mbak Harini yang ternyata adalah manajer SDM di perusahaan Amrak dan baru 1 minggu dia bekerja di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita flashback sebentar ke 2 bulan sebelumnya di Mumbai, di mana Harini yang sedang di toko barang antik minta tolong difoto oleh Guru yang kebetulan lewat. Namun ternyata Guru adalah sosok pria yang iseng. Dia malah sengaja foto selfie juga menyemplungkan HP Harini ke akuarium. Beautiful. Day! Sorry. Halo. Dari sana Guru pun lanjut bekerja dan mengarahkan tim barunya juga menyediakan minum bagi mereka. Di lain sisi, ketegangan antara Guru dan Harini pun mulai mencair. Bahkan diam-diam Harini mulai naksir dengannya. Saat istirahat makan siang di kantin, Guru melihat berita di mana seorang pemuka agama sedang membicarakan roh yang bisa merasuki tubuh manusia untuk menghantui orang lain. Sementara Harini yang juga sedang makan terus menatap ke arah Guru, yang ternyata dilalah karena keisengan Guru saat pertemuan mereka dahulu justru membuat Mbak Harini ini kesemsem dan kelepek-kelepek. Beautiful. Setelah makan siang, Harini pun ngeprint kerjaannya sambil iseng foto pakai filter. Namun sempat terjadi keanehan di mana filter tersebut berkali-kali pindah ke belakangnya, padahal Harini hanya sendirian di ruangan itu. Hey. Tak lama kemudian Guru datang ke ruangan tersebut dan dengan gamblangnya Harini mengatakan jika sebenarnya dirinya naksir dengan Guru. Namun Guru menjawab jika dia tidak mempedulikan cinta di hidupnya dan Harini lebih baik menjauh darinya. Melihat keangkuhan Guru pun Harini langsung menamparnya dan pergi dari sana. Lalu pekerjaan dilanjutkan sampai larut malam.
Dan ketika guru akan pulang, dia pun bertemu Pak Balaji yang akan membuat ringkasan proyek untuk dikirim ke klien malam itu. Pak Balaji mempersilahkan guru untuk pulang saja. Namun karena tidak tega, guru pun akan menyelesaikan tugas tersebut. Dan itu artinya guru akan lembur sendirian di kantor. Sebelum mulai bekerja, Parthasarathi mengingatkan guru agar jangan terlalu setia dengan perusahaan, karena nantinya guru akan terus diberi pekerjaan tambahan yang semakin membuatnya depresi. கிளம்பிட்டீங்க. No problem. I'll take care. கொடுங்க நான் பார்த்துட்டே போயிடுறேன். நீங்க ஓகே சொல்ல உட்கார வச்சுனே இருப்பாங்க. கம்பெனிக்கு உண்மையா இருக்குன்னு நினைச்சீங்க. Saat mulai kerja lembur, Pak Satpam yang kita sebut saja Pak Ijo seperti biasa pun pamit pergi makan malam dulu dan memberikan kartu aksesnya untuk guru karena dia belum mendapat kartu akses dari perusahaan. Di saat jam 10 malam, karena mulai ngantuk, guru pun bikin kopi jahe sido muncul dan lanjut bekerja. Set, ngetik, ditaruh lur kopinya di meja sebelah kiri dekat sama tangan ya kan. Tapi pas mau diambil lagi, ya udah pindah dong agak jauhan kopinya. Guru pun masih berpikir positif, mungkin itu efek ngantuk, jadi dia lupa naruhnya agak jauhan. Tak lama kemudian lift lantai 9 pun menutup sendiri, disusul dengan bunyi aneh dari sekitar, dan bulu kuduk guru mulai merinding. Guru pun akhirnya pulang dan akan lanjut bekerja lagi esok hari. Saat itu sudah hampir jam 10:30 malam dan dia turun dengan lift ke lantai basement. Tapi tiba-tiba lift berhenti di lantai 1. Bahkan guru yang berkali-kali memencet basement selalu berubah lagi ke lantai 1. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Pak Satpam di lantai 1 yang mengatakan bahwa lift di gedung tersebut memang hanya itu saja, dan jika tidak berfungsi, mungkin guru bisa melompat katanya. Setelah Pak Satpam pergi, guru pun mencoba lompat-lompat di dalam lift dan akhirnya dia turun sampai ke basement. நீங்க ஒன்று பண்ணுங்க, லைட்டா எகிரி குதிங்க. பாய் சார், மொத்த பில்டிங்கும் ஒரே லிஃப்ட் தான். Namun saat akan keluar dari gedung, guru kembali mengalami fenomena aneh, yang mana dia selalu kembali ke tempat parkirnya tadi. Guru yang masih berpikir positif pun keluar dari mobil dan mengecek sekitar. Siapa tahu dia memang salah jalan keluarnya ya kan? Lalu ketika mobil ngatret, sensor belakang pun menyala, padahal tidak ada apapun atau siapapun di belakang mobilnya lur. Karena teringat HP-nya ketinggalan di meja, guru pun kembali ke lantai 9 untuk mengambilnya. Dan saat itu temen tongkrongan warkopnya menelpon karena malam itu guru berjanji ikut nongkrong. Sambil terus ngobrol-ngobrol ketawa ketiwi, guru pun naik lift dan turun lagi ke basement. Lalu pintu lift terbuka di lantai 8 dan guru sempat melihat seorang karyawan masuk hanya dari sepatunya karena masih asik nelpon. Dan orang tersebut turun ke lantai 3. Namun ketika lift sampai di lantai 3, tidak ada seorang pun yang keluar. Dan betapa terkejutnya guru karena dia sendirian di dalam lift. Guru pun berpikiran mungkin orang tadi sudah keluar lift tanpa dia sadari. Namun karena kepo, dia pun mencari orang tersebut. Lalu tiba-tiba guru mendengar langkah kaki orang yang begitu cepat dan kan setan kepala bunting menampakkan diri. Guru yang ketakutan pun segera masuk ke lift dan turun ke basement. Tapi lagi-lagi lift mengganti sendiri tujuannya, yaitu naik ke lantai 9. Dan listrik di lift pun tiba-tiba mati. Dalam kepanikan, guru menggedor-gedor pintu lift memanggil Pak Satpam atau siapapun yang bisa mendengarnya. Sampai akhirnya ada yang ikut menggedor dari dinding-dinding lift lainnya.
Tak lama kemudian teman guru menelpon, tapi dia tidak bisa mengangkat teleponnya. Lalu tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas dan terdengar suara langkah kaki di atas lift. Guru pun hanya bisa meringkuk di pojokan hingga akhirnya HP-nya mati dan kini situasi gelap total. Guru yang semakin keringet dingin mencret juga ketakutan pun masih terus berusaha meminta bantuan dan terlihat ada sosok di belakangnya. Lalu yang terjadi? Meski listrik sudah menyala, namun lift masih menuju lantai 9. Di lain sisi terdapat sepasang sepatu yang berjalan perlahan-lahan ke arah guru dan sesampainya di lantai 9, guru mencari-cari satpam tapi tidak ada siapapun di sana. Dia juga meminta bantuan ke orang di seberang gedung, tapi malah lagi asik aselole mereka lur. Karena tidak mau lewat lift lagi, guru akhirnya turun lewat tangga darurat. Namun fenomena goib lagi-lagi terjadi. Guru selalu kembali ke lantai yang sama dan dia sempat diseret oleh sosok tak kasat mata. Setelah itu guru bertemu dengan Pak Satpam Paijo yang lagi nyebat di suatu ruangan. Dia pun meminta bantuannya. Tapi tiba-tiba Paijo terlihat mimisan dan dia menggorok lehernya sendiri. Hey, watchman! Yo, move like the front door there, yo! Karena terus diganggu makhluk halus, guru akhirnya bersembunyi di meja kantor dan menunggu hingga esok pagi. Namun lagi-lagi terdengar suara gedor-gedor dari arah ruang dokumen. Dan ketika guru memberanikan diri untuk membukanya, ternyata sudah 2 jam lamanya hari ini terkunci di dalam ruang dokumen dan menganggap itu adalah perbuatan iseng dari guru. Guru pun berusaha menjelaskan apa yang dia alami di kantor. Namun hari ini yang sudah emosi jelas tidak menggubrisnya dan akan pulang ke rumah. Guru yang ketakutan pun akhirnya ikut lagi masuk ke dalam lift. Dan seperti yang dialaminya tadi, lift tidak bisa menuju basement. Begitu pula dengan tangga darurat yang membuat hari ini kembali ke lantai yang sama. Seolah-olah mereka terjebak di dalam kantor. Hai. Guru pun menjelaskan bahwa di kantor itu ada hantu. Mereka tidak akan bisa keluar dari gedung dan yang mengunci hari ini tadi bukanlah dirinya. Hari ini yang tahu ada satpam shift malam di lantai 6 pun akhirnya menuju ke sana. Tapi lift terus naik ke atas dan tiba-tiba berhenti entah di lantai berapa. Untuk membuktikan keberadaan hantu di sana, dengan nekatnya hari ini pun membuat sebuah gambar untuk bertanya apakah di sana ada hantu atau tidak. Yang kirkatan ada panni gamun irke gande ti utra. Charlie, Charlie, are you there? Charlie, Charlie, are you there? Charlie, Charlie. Hingala avla scene illa. Lift pun akhirnya turun ke lantai 6 dan mereka segera mencari satpam shift malam. Namun sayang tidak ada seorang pun di sana dan telepon juga tidak ada yang berfungsi. Tiba-tiba terdengar bunyi barang-barang pecah dan mereka pun bersembunyi di bawah meja. Dari CCTV terlihat banyak benda-benda bergerak sendiri. Juga terlihat seonggok kaki melayang tepat di depan hari ini. Dan kertas-kertas print yang bertuliskan "Aku tahu kamu bersembunyi". Mereka pun segera kabur ke ruangan lain. Yang untungnya mereka bertemu dengan satpam shift malam bernama Raffi. Guru berusaha menjelaskan apa yang mereka alami, termasuk seorang satpam yang bundir. Namun Raffi tidak percaya dan meminta mereka duduk untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Tapi tak lama kemudian terdengar bunyi aneh dari ruangan dan ternyata itu adalah Raffi yang sudah gantung diri.
Guru pun segera mengambil kunci yang dipegang Raffi. Mereka terus berlari mencari jalan keluar hingga melewati lorong yang begitu gelap. Di sana Harini mencium aroma tak sedap yang tentunya bukan bau jigongnya sendiri dong. Sampai akhirnya guru berhasil keluar dari tempat gelap itu. Namun anehnya Harini telah menghilang. Arne! Setelah itu guru mendengar bunyi jendela pecah. Dan setelah didatangi, ternyata Harini lah yang melemparkan barang-barang keluar gedung. Harini mengatakan jika guru harus pergi ke lantai 5. Dan tiba-tiba இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஃப்ளோருக்கு போ கிட்ட வர ஹரிணி என்னால இதுக்கு மேல உயிரோட இருக்க முடியாது என்னாச்சு? ஏதோ ஒரு தடவை அங்கேயே நின்னு பேசு. Guru pun kaget karena jelas-jelas dia melihat Harini terjun bebas. Namun sekarang Harini datang dan mengajaknya segera pergi ke lantai 5. Di lain sisi mayat Harini di bawah telah menghilang. Dan guru pun menceritakan jika barusan sosok menyerupai Harini baru saja lompat dari sana. Mereka berdua pun semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi di kantor itu. Karena 2 satpam telah bundir dan tadi guru juga ditampakkan sosok Harini yang bundir. Mereka pun mencoba turun lift lagi ke basement, tapi lift hanya berhenti sampai lantai 5, di mana area kantin ada di lantai tersebut. Dan Harini pun teringat jika di sana ada pintu keluar dari bagian dapur yang bisa mereka coba. Namun menurut guru mereka tidak akan bisa keluar dari sana dan lebih baik bersembunyi sampai karyawan-karyawan datang nanti pagi. Tak lama kemudian terlihat berita di TV tentang kebakaran yang terjadi di kantor Amrak jam 3 dini hari dan menelan 2 korban jiwa yang sepertinya itu adalah guru juga Harini lur. Loh. Mereka pun semakin kebingungan karena saat itu masih jam 12:30 dan langsung turun lewat tangga darurat dapur sampai lantai dasar lalu mencoba membuka pintu di sana dengan kunci milik Pak Satpam. Tapi sayang kunci pun patah di dalam dan anehnya pintu tiba-tiba menghilang. Mereka pun mencari jalan lainnya di ruang kelistrikan, namun malah terkunci di sana. Sambil mencari ide lain, mereka pun ngobrol-ngobrol dan ternyata hari itu adalah hari ultahnya Harini. Untuk merayakan kecil-kecilan, guru pun sempat-sempatnya bernyanyi dan meminta Harini untuk meniup korek apinya. Tapi ketika api sempat mati sebentar, fenomena aneh kembali terjadi lur. Happy birthday to you. உனக்கு தேவை சூசைட் தானே? நான் பண்ணிக்கிறேன், அவளை விட்டு. அவளை விடு. என்னதாலும் பண்ணிக்கோ. அவளை விட்டு. Harini pun merasa jika setan-setan di sana menginginkan mereka untuk bundir. Namun guru menenangkannya dan dia berjanji akan mengeluarkan Harini dari gedung tersebut. Mereka akhirnya mencoba naik lift lagi yang tiba-tiba tombol memencet ke lantai 7. Namun saat naik ke atas, terdapat silet di tangan guru yang meskipun sudah dibuang, tapi selalu kembali lagi ke tangannya. Hingga akhirnya guru tidak bisa mengontrol dirinya, dan silet tersebut berusaha membunuh Harini, juga dirinya sendiri. Setelah menenangkan diri, guru pun berkesimpulan jika lift bergerak dengan pola, di mana lift hanya sekali terbuka di lantai lain kecuali lantai 9. Dan yang belum pernah mereka kunjungi adalah lantai 4 juga lobi. Untuk mengecek teorinya, guru pun memencet tombol 4 dan lift benar-benar turun ke lantai 4. Namun selanjutnya ketika memencet lobi, Harini yang masih ketakutan tidak mau masuk lift. Hingga akhirnya pintu pun menutup dan mereka kehilangan kesempatan untuk kabur. Setelah lift kembali, mereka berharap bisa turun ke lantai basement. Namun karena semua lantai sudah didatangi, seperti dugaan guru, lift akhirnya kembali ke lantai 9. அப்ப அதான் பேட்டர்ன் நினைக்கிறேன். ஒரு ஃப்ளோருக்கு ஒரு சான்ஸ் தான். லிஃப்ட் ஒரு ஃப்ளோருக்கு ஒரு வாரம் தான் போகும் சொல்றியா? எல்லா சான்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு.
Khawatir setelah ini lift akan menutup selamanya karena semua lantai sudah mereka datangi. Guru pun mengganjal pintunya dengan tong sampah. Lalu guru bertanya-tanya kenapa hanya lantai 9 yang bisa didatangi berkali-kali. Begitu pula dengan hari ini yang bertanya-tanya kenapa dia terkunci di ruang dokumen. Merasa ada suatu benang merah antara lift lantai 9 dan ruang dokumen, mereka pun akhirnya pergi ke ruang dokumen. Dan hari ini teringat jika sebelum dia pingsan di ruangan itu, Pak Balaji si wakil presiden memintanya untuk menghancurkan dokumen seorang karyawan. Setelah dicek ternyata itu adalah berkas tentang karyawan bernama Sundar yang mengalami suatu kecelakaan di lift bulan lalu dan sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Namun naas akhirnya dia meninggal. Sundar adalah ketua tim proyek Delta sebelumnya yang sudah resign 2 hari sebelum kecelakaan di lift terjadi. Mendengar itu guru pun teringat dengan Pak Satpam Paijo yang memberikannya kartu akses milik Sundar. ப்ராஜெக்ட் டெல்டா இதுக்கு முன்னாடி சுந்தர் தான் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு. அந்த ஆக்சிடென்ட்ல ஒரு எம்ப்ளாயி செத்து போயிருக்கு. ஆனா ஆக்சிடென்ட்க்கு 2 நாள் முன்னாடி அவர் ரிசைன் பண்ண டாக்குமெண்ட் கார்டு இங்கே வைக்கிறேன் வேணா யூஸ் பண்ணு சார். Dari sana mereka pun pergi ke ruang CCTV dan melihat ada jalan lain menuju keluar gedung. Namun guru meminta Harini memantau CCTV sambil terus berkomunikasi dengannya untuk menunjukkan jalan. Karena jika nanti guru terjebak, setidaknya Harini masih selamat. Dan begitu jalan keluar sudah ditemukan, guru akan kembali menjemput Harini. Perlahan-lahan guru berjalan sesuai arahan Harini. Namun saat sampai di lorong terlihat seonggok sosok di CCTV dan guru pun diminta bersembunyi. Di lain sisi pintu ruang CCTV terbuka seperti ada sosok yang masuk ke dalam sana. Dan yang terjadi Harini pun panik karena yang digorok adalah guru. Tapi tiba-tiba guru yang asli datang dan mayat yang menyerupainya sudah menghilang. Mereka pun segera kabur menuju lift. Tapi tiba-tiba Harini kerasukan. Dia mengeluarkan suara kodam Lucinta Luna dan langsung diikat oleh guru agar tidak memberontak. Harini yang kerasukan mengatakan bahwa mereka berdua akan mati saat insiden kebakaran terjadi di jam 3 dini hari sesuai laporan polisi. Mendengar itu karena waktu sudah mepet jam 3 dini hari, guru pun segera menaruh beberapa bantal di lift, memotong kabel lift sampai hampir putus, lalu memukul Harini hingga pingsan karena menurut pemuka agama, roh tidak bisa merasuki manusia yang tak sadarkan diri. Setelah itu dengan nekatnya, guru membakar ruang dokumen sebagai bentuk perlawanan karena hantu juga selalu berada di sana. Lalu dia membawa Harini ke lift sampai akhirnya Harini pun sadar dan guru terus melompat-lompat hingga kabel terputus. Karena itu adalah satu-satunya jalan agar lift bisa turun sampai ke lantai paling dasar. Dan yang terjadi அவ்வளோ நேரமா? எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன். இப்பயும் காலி பண்ண Meski Harini selamat, namun sayang guru terluka parah. Dia pun segera dilarikan ke rumah sakit dan dalam kondisi tidak sadar itulah guru mendapat penglihatan insiden kematian Sundar yang terjadi 1 bulan lalu. Saat itu Sundar sebagai ketua tim proyek Delta sudah bertunangan dengan manajer SDM bernama Tara dan mereka akan segera menikah. Selain itu Sundar juga berhasil mengembangkan proyek Delta dengan sangat-sangat baik hanya dalam waktu singkat. Setiap harinya Sundar sampai bekerja lembur, bahkan dia tidak menemani operasi ibunya karena harus bekerja. Namun di hari bahagia itu berubah drastis ketika Pak Wakil Presiden Balaji memberi surat pemecatan untuk Sundar.
Balaji hanya mengatakan jika itu bukanlah keputusannya, melainkan keputusan dari manajemen. Jelas Sundar pun emosi karena Balaji pasti terlibat dalam pemecatan dirinya. Dan selama ini Sundar telah bekerja keras demi perkembangan proyek tersebut. Adu mulut pun terjadi dan akhirnya Sundar memohon-mohon agar dirinya tidak dipecat. Karena pekerjaan itu sangat berharga baginya. Dirinya akan segera menikah dan juga ada cicilan KPR. Namun dengan teganya Balaji tidak peduli. Dia malah mengejek Sundar yang sebentar lagi menjadi pengangguran dan meminta Satpam Raffi membawa Sundar pergi dari ruangan. Sebelum Sundar pergi, Balaji memberi kabar bahwa proyek Delta telah disetujui oleh jajaran direksi dan dia berterima kasih atas kerja keras Sundar. Jadi bisa kita simpulkan Lur, gampangnya si Balaji ini carmuk ya kan ke para direksi, agar dirinya lah yang dianggap bekerja keras dan mendapatkan pujian tanpa perlu repot-repot bekerja. Sering terjadi bukan di tempat Anda bekerja Lur? உங்களுக்கே தெரியும் சார், நான் எங்க அம்மாவோட ஆபரேஷன் கூட போகாம ஆபீஸ்ல உட்காந்து வேலை செஞ்சிருக்கேன். ப்ளீஸ் சார், கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க சார். தயவு செஞ்சு வேலையை விட்டு மட்டும் தூக்கிடாதீங்க சார். வேலை இல்லாம டேலண்ட் வச்சு என்னடா பண்ணுவேன்? ப்ராஜெக்ட் approve. Thank you. Setelah itu di kantin Tara pun berusaha menenangkan calon suaminya. Namun Sundar mengatakan jika dia bukan hanya dipecat, tapi namanya juga masuk daftar hitam atau daftar blacklist dan tidak ada lagi perusahaan yang mau menerimanya. Sundar tahu jika Balaji melakukan ini untuk mendapat pengakuan dan dirinya dimasukkan ke daftar hitam karena tadi berusaha melawan. Sundar menjelaskan bahwa sebagai karyawan mereka hanya dianggap budak atau komoditas. Lalu sambil menangis, Sundar berjanji akan membocorkan kebusukan perusahaan ke berbagai sosmed. Juga berusaha memberitahu karyawan-karyawan di sana untuk segera resign. Tara pun sampai menampar Sundar untuk menyadarkannya karena apapun yang dia perbuat akan sia-sia. Melihat sikap Tara, Sundar pun beranggapan jika tunangannya lebih memihak perusahaan daripada dirinya. நீ ஃப்ரெஷ்ஷா தானே? தயவு செஞ்சு இந்த கம்பெனில வேலை செய்யாத. இது நான் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், சோஷியல் மீடியா எல்லாத்தையும் இது போட்டு இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் சோஷியல் மீடியால மாதிரி வேலை விட்டு தொட்டு என்னடி கம்பெனி காப்பாத்துறியா? அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. Saat itu juga dengan nekatnya Sundar bundir menggorok lehernya di lift. Paijo yang menemukan mayat Sundar pun melapor ke Balaji dan Balaji hanya tertawa lalu meminta Paijo menyingkirkan mayat Sundar tanpa diketahui oleh siapapun. Beberapa hari kemudian, Tara yang melihat catatan bahwa Sundar tewas akibat kecelakaan pun langsung menemui Balaji. Dia marah karena fakta bundir tunangannya sengaja ditutup-tutupi Balaji dengan alasan nama baik perusahaan lah. Dan Tara juga tahu kebusukan Balaji yang menyebabkan Sundar bundir. Namun dengan santainya Balaji menjawab jika dia tidak bertanggung jawab atas tewasnya Sundar dan itu atas kemauannya sendiri. Lalu ketika Balaji meminta berkas-berkas yang membuktikan bahwa Sundar memang bundir di perusahaan itu, Tara pun langsung kabur ke ruang dokumen, menyembunyikan berkas-berkas tersebut. Lalu dia gantung diri agar tidak ada seorang pun yang tahu di mana berkas-berkas tersebut berada. Tak lama kemudian dua satpam yaitu Raffi dan Paijo juga Balaji mendobrak ruang dokumen. Mereka tidak bisa menemukan di manakah dokumen itu dan Balaji pun memerintahkan kedua satpam untuk membuang mayat Tara seakan-akan dia tewas karena kecelakaan. Itulah kenapa Raffi dan Paijo akhirnya dirasuki untuk bundir sebagai balasan karena mereka telah membantu kebusukan Balaji. இது நீ டிஸ்போஸ் பண்றவல்ல ஆக்சிடென்ட் மாதிரி. Setelah itu kita diperlihatkan berita tentang banyaknya karyawan yang bundir akibat stres karena pekerjaan ataupun tekanan. Dan kebanyakan dari mereka adalah karyawan-karyawan IT Lur. Menurut data lebih dari 300 karyawan IT bundir dalam 1 tahun terakhir. Dan itu membuat masyarakat begitu khawatir. Di lain sisi, alhamdulillahnya guru berhasil melewati masa-masa krisis dan kini sudah pulih kembali. Saat sedang disuapi oleh Harini, tiba-tiba datanglah seorang pria yang baru bergabung menjadi wakil presiden di perusahaan IT Amrak.
Pria itu mengatakan jika perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan guru, asalkan dia mau mengatakan jika insiden yang dialaminya juga kasus bundir di perusahaan disebabkan oleh kecelakaan kebakaran. Jika guru menolak, maka namanya akan dimasukkan ke daftar hitam. Guru pun sudah tidak peduli dengan ancaman itu. Dia dengan senang hati resign dan akan memulai bisnisnya sendiri dari kecil, daripada harus terjebak dengan kebusukan sistem perusahaan. Pak Wakil Presiden pun langsung diusir dari sana. Lalu guru memberikan bukti-bukti berkas ke polisi bahwa Sundar tewas akibat ketidakadilan, bukan karena kecelakaan. Polisi pun akhirnya mengerti jika kasus-kasus tersebut sengaja ditutup-tutupi demi nama baik perusahaan Amrak, termasuk 3 orang yang baru tewas di perusahaan tersebut. Mendengar kata-kata 3 orang, guru pun terkejut karena ternyata lur, selain 2 satpam yang tewas bundir, Pak Wapres Balaji juga tewas bundir secara misterius di basement perusahaan, yang tentunya itu adalah balas dendam dari Saiton Sundar dan Tara, ya kan lur? அதெல்லாம் யோசிச்சு தான் பேசுறியா? கம் அகேன். வாட் அப்? ஒன்ஸ் பிளாக் மார்க் வந்துச்சுன்னா வேற எந்த கம்பெனிலும் உனக்கு வேலை கிடைக்காது. சின்னதாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு பழச்சிக்கிறேன், முடியலன்னா பொட்டி கடை வச்சுக்கிறேன். ஆஃபீஸில் 3 பேர் செத்துருக்காங்க, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்னு. Buyar buat kalian para pekerja ya. Semoga kalian berada di perusahaan yang baik lur, mendapat rekan-rekan kerja yang baik, bos yang baik, dan rezeki juga baik pula lur, amin. Dan ingat, ini kebiasaan ini orang-orang Indonesia ini, nganggep anak-anak IT bisa ngerjain apa aja kan. Tolol ya, ntar kalau stres Anda loh yang dosa lur. Assalamualaikum.